Selamat malam saudara, polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang berpusat pada aduan tim pembela ulama dan aktivis TPUA di Bareskrim Polri dan laporan Jokowi di Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Bareskrim Polri baru saja menghentikan penyelidikan laporan TPUA pimpinan Egy Sujana dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur pidana. Bareskrim menyebut hasil uji forensik ijazah Jokowi identik dengan data pembanding. Hasil identik ini pun memantik perdebatan karena dikait-kaitan dengan klaim asli atau otentik. Namun disanggah kubu Roy Suryo dengan argumentasi identik ini tidak sama dengan otentik dan perlu dibuktikan lebih lanjut di pengadilan. Lalu dengan penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim, akankah memuluskan laporan Jokowi di Polda Metro Jaya untuk memidanakan Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Malam Pak Susno. Selamat malam. Ada Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi. Malam Mas Yakub. Malam Audrey. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Malam. Dan Suparji Ahmad, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia. Malam Pak Suparji. Tidak hanya kami berlima di studio, tapi kita juga kehadiran teman-teman dari mahasiswa Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Lebih dari sebulan diwarnai adu laporan ke polisi, saling gugat di pengadilan, dan perang narasi, polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi menemui babak baru. Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi yang diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai Egy Sujana. Penyidik mengklaim tidak menemukan unsur pidana setelah memeriksa 39 saksi dan melakukan uji laboratorium forensik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Juhandani Raharjo Puro bilang, dari hasil pemeriksaan, ijazah Jokowi identik dengan data pembanding. Bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Tak lama usai Bareskrim menyetop penyelidikan, salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, langsung bereaksi. Kata Roy Suryo, identik tak otomatis sama dengan otentik atau asli. Masih perlu pembuktian di pengadilan. Sepanjang awal tadi Pak Dirjen itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Jokowi tak sekali menanggapi tudingan ijazahnya palsu. Salah satunya usai pemeriksaan di Bareskrim Selasa 20 Mei lalu, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazahnya jika yang minta pengadilan. Meski mengaku kasihan dengan penuduhnya, Jokowi mengirim sinyal akan tetap melanjutkan proses hukum. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Pakar hukum pidana Hairul Huda berpandangan, kepastian palsu tidaknya ijazah Jokowi mesti menunggu putusan pengadilan. Menurut Hairul, uji laboratorium forensik untuk menentukan otentik tidaknya ijazah namun tidak serta-merta menentukan apakah ijazahnya asli atau palsu.
Forensik memang meneliti apakah otentik atau tidak ijazah itu, tapi tidak berarti palsu atau tidak. Kalau dikatakan non identik ada indikasi pemalsuan, tapi belum tentu palsu, kan begitu. Jadi Labkrim itu hanya memeriksa otentifikasi dari ijazah Pak Jokowi, tapi tidak lantas menentukan ini ijazah ini asli atau palsu. Yang bisa menentukan ijazah ini asli atau palsu pengadilan. Sehari sebelum Barreskrim Polri menghentikan penyelidikan, sejumlah penuding ijazah palsu Jokowi dari Roy Suryo hingga Dr. Tifa mengadu ke Komnas HAM. Mereka merasa dikriminalisasi dengan laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. 30 April lalu Jokowi melaporkan sejumlah penuding ijazah palsunya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pertanyaannya, usai Barreskrim menutup penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi, akankah Jokowi lanjut mempidanakan para penuduhnya? Pertanyaan pertama saya, saudara, langsung saya tertuju kepada Mas Roy. Mas Roy, dari hasil uji lapor Barreskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi ini identik dengan data pembanding. Ya. Pertanyaannya, kenapa Anda bilang identik ini tidak berarti asli ijazah Pak Jokowi? Lah jelas kan, namanya saya identik. Identik itu berarti dikomparasikan dengan lain yang sama atau satu produksi. Lah kalau yang lain pun tidak pernah diuji otentiknya, jangan-jangan yang lain itu juga produksi baru juga. Jadi kalau baru sama baru ya identik dia. Masuk kan gitu pikirannya. Ini data pembanding dari teman-teman Pak Jokowi. Betul, maksudnya? jadi data pembandingnya itu harus diuji benar. Apakah data pembanding itu kalau dalam research itu dia gold standard. Artinya benar-benar dipilih secara acak atau random. Jangan kemudian yang disediakan oleh gerombolannya. Kalau yang disediakan oleh gerombolannya yang kemarin-kemarin itu sempat membela-bela dan apalagi mereka sudah dihadiahi komisaris semua ya pasti sama lah gitu. Jadi artinya yang paling penting uji kemarin itu hanya uji identifikasi. Bukan uji otentik. Yang penting adalah otentik. Dan sepanjang jumpa pers kemarin, kalau kita perhatikan, Dirtipidum itu selalu mengatakan identik, tapi jadi tidak pernah artinya mengatakan otentik. Antara identik dan otentik atau asli beda. Beda, pakar hukum kan tadi juga menyatakan tidak bisa kemudian itu menghasilkan atau membuat kesimpulan itu otentik, apalagi asli. Oke, saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, tapi sebelum ke Yakub, saya mau nanya dulu ke Mas Yakub kalau gitu. Mas Yakub, sebenarnya dari pernyataan ke Barreskrim ini, dari Mas Roy sendiri ragu begitu, bahwa identik tidak sama dengan asli. Tanggapannya? Ya, Mbak Audrey ya, tentunya di hukum positif kita di Indonesia, khususnya di hukum acara pidana kan sudah mengatur. Ini proses-proses prosedur penyidikan atau investigasi tindak pidana seperti apa sih? Tentunya kan ketika ada laporan masuk, dilakukan penyelidikan. Di mana di situ dilihat dulu apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilihat apakah ada nggak tindak pidana atau enggak gitu. Kemudian jika ada baru dinaikkan nih ke penyidikan. Di situ baru dicarilah siapa pelakunya kira-kira. Baru naik lagi, baru lanjut ke penuntutan. Di situ ada jaksa dan penuntut umum dan sebagainya ke persidangan dan lain-lain. Nah, di proses penyelidikan ini kemarin kan Barreskrim sudah sangat memberikan kepada kita semua ya suatu penjelasan yang sangat komprehensif. Yang menurut kami sebenarnya jujur saja agak sedikit berlebihan. Kenapa berlebihan, Mbak? Karena kalau dari pandangan kami sebenarnya cukup simpel untuk menentukan barang ini, ijazah ini otentik atau tidak. Paling gampang adalah tanya kepada penerbitnya. Benar nggak penerbitnya sudah menerbitkan? Sudah ditanya. Kemudian mungkin sebagai tambahan sedikit, mungkin carilah bukti pendukung sedikit. Contoh skripsi. Ada ternyata skripsinya dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin karena kemarin juga yang saya dengar kalau tidak salah ada statement dari Dirtipidum juga untuk menjawab ada eskalasi di masyarakat dan sebagainya sehingga dilakukanlah ada lab forensik dan sebagainya. Ternyata juga terbukti identik gitu. Identik tentunya dengan pembanding. Kenapa identik? Kalau menurut pandangan kami ijazah kan cuma ada satu tentunya. Jadi artinya adalah identik ini sama dengan asli begitu ya? Oh sudah pasti dong. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Oke, kita sama-sama lihat ya Mas Roy ya. Di belakang sini ini kita akan kasih lihat begitu. Kan kemarin dalam konferensi pers kan ini ditampilkan di belakang. Ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Emang ini kan yang dicari-cari nih sama Mas Roy nih ijazah Pak Jokowi. Fotokopian kayak gitu dan terlipat kayak gitu? Mas Yakub? Ya. Tentunya dari kami sudah sering sampaikan Audrey, bahwa ijazah asli ini kan bentuknya adalah fisik. Di mana ijazahnya sudah diserahkan kepada Barreskrim untuk dilakukan uji forensik.
Dan uji forensiknya sudah dilakukan resmi loh oleh Barreskrim. Karena kan kembali lagi ya Mbak, Ini uji lapor ini tadi yang asli ini ya, yang di sini ya. Ini ijazahnya kan fisik yang diberikan Mbak. Oke. Nah, jadi kemarin itu ketika itu diberikan kepada Barreskrim untuk di lab forensik, udah dikeluarkan pernyataan resmi nih sekarang dari Barreskrim. Hasilnya adalah identik. Nah ini menarik Mbak. Fisik kan Mas? Fisik. Ya kemarin mana ijazahnya? Nggak ada. Yang terus dibangun narasi kan, oh RS dan RS, jadi Roy Suryo dan Rimon Sianipar, itu berulang kali itu salah identifikasi katanya gitu. Yang diidentifikasikan pakai digital forensik gitu. Padahal harusnya analog forensik. Oke, kita ikuti analog ya. Sekarang yang analog mana? Jangankan analog, maya kemarin nggak ada ijazahnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh analognya, ini loh fisiknya. tapi udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi, kan udah dibawa pulang. Itulah salahnya. Wong belum selesai kok udah dikembalikan. Harusnya disita dulu dong. Tapi emang kalau menurut Mas Roy sendiri ini kan ada nih ijazah aslinya. Ya. Terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi. Emang nggak cukup? Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya dilihat. Harus diperiksa. Harus diuji laboratorium. Lo udah? Diperiksa, betul. Udah? Belum bisa dikatakan itu uji yang netral. Kalau benar netral, kita semua nguji. Artinya Mas, gini. Yang namanya gelar perkara, nanti pakar hukum pasti ada lah. Ya. Gelar perkara itu digelarkan dulu. Apalagi yang minta kan TPUA. Ini TPUA tidak diberitahu apa-apa. Tahu-tahu ini udah jalan sendiri. Meriksa siapa yang nggak jelas siapa yang diperiksa. Tahu-tahu ada bukti pembanding. Bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus katanya udah ada gelar. Gelar itu harusnya menghadirkan juga pihak yang mengadu, pihak yang teradu, ada pakar A, pakar B, diadukan dan ijazahnya diperiksa bersama, itu baru yang namanya komprehensif dan Oke, kalau itu saya tanya ke Pak Susno. Pak Susno dari kemarin, sebagai Anda juga sebagai mantan penyidik, sebenarnya ini sudah gamblang nggak sih? Sudah jelas belum sih bahwa dari hasil konferensi pers yang menyatakan bahwa sudah didapat nih ya, dan juga uji lapor, kemudian juga bertanya kepada beberapa teman Jokowi, sebenarnya sudah cukup belum nih untuk menggambarkan ijazahnya Pak Jokowi ini? Baiklah, saya akan berbicara sebagai mantan penyidik ya. Dengan pengalaman hampir 36 tahun saya jadi Polri dan berkecimpung di bidang penyidikan. Kita mulai dulu dengan penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Upaya membuat terang suatu peristiwa ya. Ada tidak tindak pidananya, kalau ada ditingkatkan di penyidikan untuk mengetahui siapa pelakunya dan membuktikan peristiwa itu. Gamblangnya begitu gitu bahasa pasarnya. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik ya, karena ini baru tempat penyelidikan, bukan penyidik. Berarti kalau masih penyelidikan, berita acara yang dibuat itu non pro justisia. Nah kemudian dia lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya verifikasi. Undangan, belum panggilan yang berdampak hukum. Kalau tidak hadir maka akan ada dampak hukumnya. Orang yang tidak hadir dalam panggilan polisi pro justisia itu bisa dijemput dan bisa dikenai pidana. Nah sekarang rupanya dari penyelidik ya baru sampai tingkat penyelidikan dia sudah katakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Nah ini mungkin yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa tidak ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah tidak ditingkatkan menjadi penyidikan mungkin karena unsur untuk menjadikan tindak pidana tidak ada gitu kan. Sehingga penyelidikannya tidak ada atau tidak cukup Pak Susno? Tidak cukup. Kalau di sini tidak cukup ya. Karena apa? Saksi yang menyatakan itu tindak pidana ada. Tidak siapa? Cukup, Setidak-tidaknya saksi pelapor. Saksi melapor mengatakan itu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan sesuatu dokumen autentik palsu. Maka diperiksalah siapa pelapor tadi. Kemudian keterangan saksi pelapor nanti dibandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, terutama UGM ya. Ditanya pada UGM. Nah polisi yang datang ke situ tentunya selaku penyelidik membawa benda aslinya, ini asli tidak, kamu yang mengeluarkan apa tidak gitu kan. Setelah mungkin tidak cukup dengan itu saja, diperiksa juga prosesnya. Bisa saja barangnya asli tapi proses timbulnya itu tidak sah. Nah, maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya, apakah Pak Jokowi kuliah di situ? Nah ini dilihat dari pendaftaran. Dia terdaftar. Jadi artinya dari rangkaian demi rangkaian ini adalah ini tidak cukup untuk naik ke penyelidikan. Berarti artinya Pak Susno dengan hasil dari
konferensi pers kemarin, ini bisa dipertanggungjawabkan nggak, Di? Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik, karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laborat saja, hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah, jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu dinyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laboratorium. Oke, lalu apa responnya dari Mas Roy sendiri? Karena ternyata tidak ada unsur pidana karena tidak cukup bukti, Mas Roy, makanya di stop begitu ya, dihentikan. Nah, apa tanggapan Mas Roy? Ya. Usai jeda nanti dulu, tahan dulu, tetaplah bersama kami di Dua Arah. Belum ada.